Kiamat datang. Aksi terakhir jadi skill. Orang lain dapat petir, pedang, lawan monster capek banget. Gue dapat farm dewa. Di rumah makan sayur, telur ayam enak. Baru hidup lagi. Hal pertama gue, buka game tanam sayur dulu. Saat itu, ada langkah kaki familiar. Gue langsung deg-degan. Itu Emeo, Bovan dan adik angkat Ruyan. Di hidup lalu saat kiamat. Mereka lagi main bareng. Skill jadi senjata game. Gue malah lagi order makan. Skill jadi kantin jalan. Awal pakai skill gue. Kami bertiga hidup enak. Tapi saat stok habis, skill gue gak bisa beli makan. Mereka langsung berubah, bilang gue sampah. Akhirnya dorong gue keluar. Biarin gue hadapi monster. Ingat disobek monster. Gue gemetar. Gue lari kunci pintu dari dalam. Emeo muter kunci lama gak kebuka. Dia teriak kesal. Hei ya hei, lo kenapa sih? Kok kunci pintu? Gue tan benci. Dingin gue bilang ke Emeo. Kita putus, rumah ini punya gue. Lo sama adek lo cabut sekarang. Suara Ruyan manja masuk. Kak, salah paham ya? Emeo motong. Ngapain ngomong? Picik banget, gak usah peduli. Gue lihat dari lubang pintu. Mereka nempel mesra. Gue senyum sinis. Iya, gue emang picik. Semoga langgeng ya. Mati bareng aja sana. Emeo masih gedor pintu. Bilang gak buka juga oke. Uang pacaran juga balikin. Gue gak mau buang waktu. Kiamat bisa datang kapan aja. Kalau mereka bangkit lagi, senjata bakal hancurin. Pintu gue dulu. Gue harus usir mereka sekarang. Gue jawab dingin. Hadiah gue balikin. Buat list, kirim ke gue. Sekarang cabut. Kalau gak dapet duit. Untung Ruyan langsung tarik dia. Gak lama, WeChat gue masuk tabel. Gila, waktu jalan dulu, dia kasih kola 5 yuan. Juga dicatat semua, gue dulu buta banget. Kok suka orang gini? Pas itu, suara dingin bunyi lagi. Countdown kiamat mulai. APP yang dipakai. Jadi skill pribadi. Siap, hitung 1 menit. 59-58 mulai. Akhirnya datang. Dia beneran datang. Gue cepat lagi. Habis countdown. Layar nyala. Gue lihat lagi. Tanah hitam penuh tanaman. Ayam di kandang riang. Ikan di kolam gemuk. Gudang penuh gandum. Jagung apel numpuk. Koin gue. Angka panjang banget. Gue klik pabrik. Nyalain roti daging. Gue kaget. Gue benar. Ide ini dari engineer dulu. Skill dia Candy Crush. Menang dapat permen. Tapi permen gak kenyang. Dia bilang kangen mie tomat telur. Kata itu nyadar gue. Orang mikir senjata. Tapi di kiamat, apa lebih penting dari mandiri? Kebun max level. Gue mau cek lagi. HP samping tiba-tiba getar keras. Gue lihat. Semua grup meledak. Grup kerja, grup kelas, grup warga. Awal, orang kira ini prank. Atau acara TV iseng. Ini teknologi apa? Gak lama, ada yang beneran dapat skill. Suasana langsung berubah, penuh heboh. Anjir, gue dapat skill. Tadi gue order teko listrik. Langsung muncul depan gue. Gila banget. Gue lagi denger Zai Yuji. Tongkat Sun Gokong langsung keluar dari HP, hampir jebol plafon. Gue belum sempet lihat. Tiba-tiba ada telepon, ternyata Emeo. Di telepon, dia tanya skill gue apa? Gue senyum dingin, masih ngejar. Gue langsung mikir, asal jawab, gue lagi cek cuaca. Kenapa haha? Jadi skill lo cuaca ya? Terus suara Ruyan ketawa ngejek. Gue kasih tahu, skill gue sama Hao, Ninja Dawn dan Blade Abadi. Ini senjata top banget. Gue angkat alis. Oh gitu. Selamat ya. Terus hubungannya apa? Di telepon. Suara Emeo jadi lembut. Xiaoyan. Gue ingat lo suka nyetop makanan di rumah banyak kan? Gimana kalau kita tim? Kami pindah tinggal bareng. Skill gue dan Ruyan bisa lindungi lo. Omongannya sok baik. Intinya, cuma mau stok gue kan? Emang gue suka nyetok. Mungkin karena gue agak cemas. Harus isi kulkas besar. Dan lemari penuh. Baru tenang. Gue mails debat. Gue jawab Emeo,
Gue nggak butuh perlindungan siapapun, apalagi bagi stok gue. Habis itu gue tutup telepon, langsung blokir dia. Tapi setelah itu, gue nggak tenang. Emeo tahu stok rumah gue. Kalau mereka ngamuk, bawa senjata ke sini. Pintu biasa gue nggak bakal tahan. Gimana soal aman ini? Di luar angin kencang. Hujan deras hantam kaca. Jadi tirai air, dunia jadi blur, countdown 3 jam. Tapi pintu gue digedor keras. Mantan Emeo dan Ruyan, mereka dapat senjata. Tapi gak ada stok, hujan gede ini. Gak sempat beli, akhirnya ke rumah gue. Berat, lubang intip ditembus pisau. Itu pedang blade abadi. Gawat, skill gue cuma kebun. Gimana lawan ini? Masa hidup lagi? Langsung mati. Darurat. Gue lihat ikon di shop system. Skill Golden Bell. Bikin shield invincible 24 jam. Langsung pakai. Cahaya emas nutupin kamar. Barengan. Pintu anti maling penyok. Tapi gantung di udara. Ketahan barrier tak terlihat. Teriakan luar langsung berhenti. Gue lega dikit. Ke dapur minum air. HP getar gila. Grup warga. Ruyan spam tag gue. Fitnah blok 3 unit 1808 ya buhai. Dia punya supermarket, stok segunung tapi nggak mau share. Tidak manusiawi, gue belum sempat balas. Pengumuman keluar, info darurat pusat. Hujan ini bencana global, tetap di rumah. Pihak gedung bantu bertahan. Grup meledak. Bertahan bareng, gimana caranya? Makan gue sisa dikit, bisa kirim makan gak? Kurir udah stop. Kalau hujan gak berhenti mati kelaparan. Gue lihat luar, jam 8 malam, 2 jam lagi jam 10. Hujan jadi asam. Tanaman hancur. Air tercemar, kena hujan kulit rusak. Minum air bisa mati. Gue mikir, chat ke manajer gedung. Kajang, hujan ini berubah. Jam 10 jadi asam, sangat bahaya. Suruh simpan air bersih. Telepon Jang langsung masuk. Xiaoye, bener gak? Skill lo soal cuaca ya? Gue pakai alasan lama gue ke Emeo. Gue bilang lagi lihat info cuaca darurat. Oke, gue kasih tahu semua sekarang. Stok air dan makanan. Jangan keluar rumah beberapa hari. Sebentar grup diumumin. Jang juga tag gue. Makasih info gue. Sebagian warga gak peduli konflik gue dan Ruyan. Gedung rame suara air isi. Tapi Ruyan masih gak berhenti. Dia ngomong di grup. Jangan percaya ya buhai soal hujan asam. Dia bikin panik. Biar orang beli makanan. Naikin harga. Dekat sini cuma ada satu supermarket gue. Orang langsung kepancing. Gue punya makanan. Gak percaya cuma hujan asam. Kakak gue BMKG. Di sini sering hujan asam. Ngapain takut? Gue lihat komen bodoh. Gue ketawa dingin. Oke kalau gitu, jangan keluar, jangan ke supermarket gue, yang pergi bodoh. Habis itu gue tutup grup. Gue lihat jam, pelan ke jam 10. Tapi gue masih mikirin toko gue, buka CCTV. Hasilnya kacau. Lebih parah dari bayangan, jalan lumpuh. Jadi sumber barang satu-satunya. Orang kehilangan kontrol, ini bukan beli, ini rampok. Rak dijatuhin, orang rebut beras. Air sampai berantem. Gue telpon manajer. Tinggalin toko. Kabur lewat belakang. Di hidup sebelumnya, kasir jujur itu nekat masuk kamar. Bawa makanan buat gue. Akhirnya mati dimakan monster. Kali ini gue gak mau itu kejadian. Ditelepon dia keras kepala. Gak bisa, Xiaoye. Dari orang tua kita dulu, kita usaha toko sini. Situasi gini gak boleh kabur. Gue lihat jam 9:30. Gue teriak. Suruh dia dan karyawan bagi stok darurat terus kabur. Gue tahu gak bisa dibujuk. Jadi gue pakai perintah. Akhirnya di CCTV belakang. Dia keluar. Gue lega. Mau tutup monitor. Tapi Emeo dan Ruyan muncul. Dua orang itu tenang banget. Kayak lagi belanja. Dorong patroli penuh. Ngacak toko. Karena gak ada staff. Mereka makin brutal. Gue zoom, jelas kelihatan.
beras, minyak, bahkan bayi staff dihabisin. Karena mereka stok habis total. Ya sudahlah. Cuma supermarket. Gue punya farm system, kerugian kecil. Tapi tetap gue kesel banget. Gue matiin CCTV, masuk ke farm space, petik 1 leci. Jus dingin langsung masuk tenggorokan. Sedikit redain emosi. Abis itu gue balik lagi, perut gue bunyi kosong. Waktunya makan malam, cek dapur dulu ada apa, susu teh hangat dulu. Ayam goreng 1 bucket, pizza durian 3 potong. Ditemani suara hujan asam, gue ketiduran kenyang banget. Hujan gak berhenti. Gue bangun, lihat jendela, rumput hijau bawah rumah. Jadi kuning kering semalam. Gue langsung tegang. Ini baru awal. Ingatan hidup lama gue bilang, racun dari tanaman busuk akan meresap tanah. Cemari air. Tiba-tiba suhu kamar aneh naik terus. Gue cek HP, 45 derajat Celcius. Padahal baru September. Gue ingat jelas, di hidup lama, 1 bulan lagi, baru gelombang panas datang. Ternyata sekarang, kejadian maju. Dulu setelah hujan asam, orang masih sempat siap, sebulan buat antisipasi. Banyak gedung pasang panel surya, buat bantu listrik. Semua juga pernah nonton survival. Tapi sekarang, semuanya dipercepat. Hujan asam belum berhenti, panas datang, 2 ekstrem bareng. Ini gak kasih hidup. Gue lihat suhu 45 derajat Celcius real time. Tapi gue gak panik karena tadi di game kebun gue, villa gue kelihatan upgrade. Pas hover mouse, ada tombol renov. Ide gila muncul. Gue klik renovasi di game. Villa depan langsung hilang. Di storage system gue, tiba-tiba ada bahan bangunan. Bisa gini juga, di opsi renovasi. Ada panel surya. Gue ambil. Langsung muncul di depan gue. Gue telpon Jang. Balik lagi, grup warga spam lagi. Yang mulai nyerang gue Ruyan. Dia tag gue. Lo kan bisa cuaca. Kenapa gak kasih tahu panas? Mau matiin kita? Gue udah emosi. Gue balas, gue bilang, lo mau kirim es krim? Dipanas gini? Atau pasang AC? Sekarang juga? Dia malah gak masuk akal. Langsung provokasi grup, dia sembunyi info penting. Gak punya empati. Orang lain ikut nyerang gue. Gue ketawa dingin, mau ngetik. Siapa bilang gue gak bilang? Belum sempat kirim. Grup penuh screenshot. Yang kirim Jang. Isi gambar chat gue soal peringatan panas. Dia takut panik. Jadi mau siapin panel dulu. Baru umumkan asal listrik aman, AC dan kulkas jalan. Grup langsung balik. Semua nyerang Ruyan. Dia diam, gak berani ngomong. Tapi masalah baru mulai. Hari tenang sebentar. Panas tambah hujan asam bikin monster. Grup mulai panik. Ada serangan. Gambar kecoa raksasa mutan, antena mirip kuncir 2. Ingat masa dulu dimakan hidup. Gue langsung tambah shield 10 hari. Monster ini suka lembab gelap. Rumah biasa gak bakal tahan. Orang pada mati pas tidur. Tiba-tiba ada ketok pintu. Di mata kucing, Emeo Bovan. Di luar monster. Gue lapar. Dulu kita kan? Buka dong. Rumah kosong gue datang. Baru ingat gue belum jawab. Liu Ruyan nyerobot. Udah, gas saja, rampas. Emeo Bovan angkat senjata. Ngebantai pintu gue. Pintu gak gerak. Ruyan kaget. Emeo Bovan sadar. Skill lo apa? Bukan cuaca kan? Apa sih sebenarnya? Gue santai. Tebak? Cabut. Gue lempar monster ke lo. Cuma omong doang. Tapi tiba-tiba, di lorong muncul bayangan. Kuncir 2. Gue kaget. Belum paham, mereka malah senyum. Nggak takut sama monster, Ruyan malah ambil bubuk, buat pecahin tameng lo. Dia sombong, kita siapin ini. Buat hancurin lo. Bubuk ditabur di depan pintu. Monster langsung tertarik. Suara kaki banyak banget. Gue lihat lewat lubang pintu, kecoa datang, lorong penuh.
Ruyan ketawa di belakang monster. Gue mau lihat nih. Pintu lo kuat apa? Apa mulut kecoanya? Gila, dua orang ini beneran off. Shield gak kuat lama, harus cari cara. Tunggu, musuh kecoa kuncir 2 apa ya? Ayam? Serangga udah ada, lawannya ya predator. Gue buka shop system. Di pet section ada upgrade. Ayam tempur, tulisannya gede banget. Badan raksasa, makan serangga mutan. Ini dia, point gue keluarin. Tiba-tiba Bowman Seeger. Belasan ayam raksasa muncul di lorong. Lihat kecoa. Kayak Buffett. Kecoa langsung panik. Kacau total. Ruyan dan Emeo Bovan kaget. Kabur ke tangga. Gue kirim video mereka ke grup dan channel resmi. Mereka ditangkap. Ganggu publik. Senjata disita. Muncul pengumuman. Tim rescue dibentuk. Gue lihat point system. Gue putuskan, gue nggak daftar, tapi sejak itu, monster kecil kadang muncul. Selalu disikat ayam misterius. Bantuan warga juga, ada tambahan. Sayur dan telur segar. Gue tahu jalan masih panjang, tapi harapan mulai tumbuh.